Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid online. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, kita teruskan kembali pembahasan kita tentang ilmu tajwid ya. Di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama mengenai hukum mim sukun ya. Ada berapa macam hukum mim sukun? Ada 3 ya. Apa saja? Dibaca ikhfa. Ya, ikhfa ya. Apabila bertemu dengan Huruf ba huruf setelahnya. ba. Ya. Nah, disebut juga ikhfa Al-Safawi. Al-Safawi. ya, syafawi. Yang kedua, Al-Idgham. Idgham Al-Safawi. idgham syafawi atau idgham mimi atau idgham mutamathilain. Apabila bertemu dengan huruf mim ya, huruf mim. Dan yang ketiga dibaca izhar apabila bertemu dengan selain huruf mim selain, dan ba. Ya, selain huruf mim dan ba dan juga alif ya. Alif tidak mungkin ketemu. Jadi kebanyakan hukum mim sukun di dalam Al-Qur'an adalah dibaca izhar. Itu sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bersama tema yang baru, yang sangat penting juga di dalam ilmu tajwid, yaitu tentang hukum mad, ya, tentang ahkamul mad atau hukum-hukum mad, bacaan panjang. Nah, ini yang kadang orang sering keliru ya di dalam membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu bacaan yang unik. Ya. Di situ ada bacaan yang harus dibaca panjang. Ya. Dan memang mungkin tidak ada ya di dalam bahasa kita ya, di dalam bahasa Indonesia yang itu memanjangkan suara ya dalam percakapan sehari-hari. Kecuali kalau itu untuk sifatnya penekanan ya. Seperti kayak hal yang penting sekali ya. Tapi dalam percakapan sehari-hari sepertinya saya belum mendengar ya ada bacaan yang panjang itu. Ya. Apa ada bacaan panjang di dalam bahasa kita? Paling penekanannya ketika minta tolong ya, tolong gitu ya. Tolong. Ada Tapi juga ketika Ustaz dalam jauh banget katanya kata-kata. oh, penekanan ya. Tapi kan dalam ucapan normal kan tidak ya. Jauh gitu aja kan bisa aja. Nggak ada Apa Ustaz. kabar? Bukan apa kabar, nanti ditertawakan orang. Ya. Ada di mana, nanti ditertawakan orang juga. Ada di mana gitu. Ya, jadi ini termasuk di antara keunikan dalam bahasa Arab adanya apa? Huruf mad ya. Dan khususnya terdapat di dalam bacaan Al-Qur'an ya. Kalau di dalam bahasa sehari-hari kalau bacaan mad sih tidak terlalu begitu ini ya, maksudnya mempengaruhi ya arti karena mereka kadang udah paham ya. Kadang huruf mad yang seharusnya dibaca panjang kalau di dalam Al-Qur'an, kadang mereka bacanya biasa aja. Ya. Misalnya Ja Ahmad ya. Ja Ahmad ya. Dia tidak dibaca memanjangkan dengan Ja Ahmad ya.
Tapi dibaca biasa aja. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Biasa ya, maksudnya tidak terlalu begitu memperhatikan bacaan panjang berapa harokat itu dalam percakapan sehari-hari. Namun kalau ketika membaca Al-Qur'an ini harus ditekankan ya, perhatikan baik-baik. Karena kesalahan ya, dalam memanjangkan yang bacaan itu harusnya dibaca panjang, dibaca pendek itu bisa merubah arti. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada bacaan lafaz yang seharusnya tidak boleh dibaca panjang, tapi kita panjangkan, itu juga bisa juga merubah arti. Ya, contoh supaya gampangannya ya. Kita akan jumpai di dalam Al-Quran itu lafaz qola. Ya enggak? Kalimat qola. Mesti kan banyak ya. Qola ya. Qala Allah, ya. Qala Isa bin Maryam, wa qala Musa, dan banyak sekali itu kata qala. Wa id qala Ibrahim. Ini kalau kita tambahkan dengan alif, bacanya jadi gimana? Qala. Ada dalam Al-Quran. Qala. Ada kan ya di dalam Al-Quran ya? Qala. Ada. Musa wa Harun. Ya. Musa dan Harun. Ya, juga Nabi Adam dan Hawa istrinya. Wa qala rabbana zalamna. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan ada kata qala panjang. Ini dengan ini berbeda artinya. Maka harus hati-hati. Ya. Ini berubah. Ini kalau qala ada dua dengan alif, artinya mereka berdua berkata. Tapi kalau qala tanpa alif, artinya dia berkata. Ya. Mungkin kurang jelas ya ini gambar tulisannya. Tulisannya kurang jelas ya. Bisa dibaca tidak? Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa? Bisa. Lebih enak pakai ini mungkin kursor ya. Antara qala dengan ko. Nah, sepertinya kan beda ya. Ini sebagai contoh. Jadi jangan sampai kita keliru ya dalam bacaan mat. Karena bisa merubah arti. Vital ya, karena itu penting kita pelajari tentang hukum-hukum mat ini. Baik, kembali kepada artikel yang ini tampil di screen ya. Bisa terlihat jelas tidak? Jelas dah. Jelas. Ya. Baik, ahkamul mad, hukum-hukum mad. Nanti soal akan kita bahas apa itu ta'riful mad, pengertian daripada mad. Lughatan, cara bahasa, arti mad itu adalah huwa ziyadah. Al-mad az-ziyadah, artinya penambahan atau pemanjangan. Atau istilah semisalnya yang kaitannya dengan penambahan, pemanjangan, ya, apalagi kira-kira yang sama sinonim. Peningkatan ya, bisa juga peningkatan, penambahan, peningkatan, pemanjangan, perpanjangan ya. Itu secara bahasa demikian ya. Madda ada dalam hadis yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke atas langit. Yamuddu yadaihi ila sama. Adapun cara istilahan wa itolatus sauti biharfin min hurufil mad. Yang dimaksud mad secara istilah dalam istilah tajwid adalah memanjangkan suara, ya, memanjangkan suara pada huruf-huruf mad. Ya, tidak semua suara itu dipanjangkan di dalam bacaan Al-Quran, tapi dia hanya apa? Yang dipanjangkan hanya pada huruf-huruf mad.
Nah, nanti penting kita ketahui apa saja huruf mad. Mana huruf yang tidak boleh dipanjangkan dan mana huruf yang harus dipanjangkan. Ya. Jadi mad di sini secara istilah adalah memanjangkan suara pada huruf-huruf mad. Nah, apa saja huruf mad? Dikatakan di sini huruful maddi thalathatun. Huruful maddi thalathatun. Hayyallah. Sini ya. Huruful maddi thalathatun. Kita konsentrasi ke sini sekarang. Huruf-huruf mad itu ada 3. Ya, gampang. Ya. Pokoknya cuma 3 aja yang dipanjangin gini aja. Kalau kita ketemu huruf-huruf ini, harus kita perhatikan benar-benar ya. Wah. Pertama, al-alifu as-sakinah. Al-alifu as-sakinah itu al-maftuhu ma qablaha. Ya. Yang pertama adalah huruf alif. Alif selalu sukun ya. Tidak ada alif fathah, tidak ada alif kasrah atau dhammah. Yang fathah, dhammah sama kasrah itu adalah huruf hamzah. Ya. Ini kadang kita masih suka keliru ya. Namanya alif itu dia itu selalu sukun. Sukun. Ya, sukun, mati hurufnya. Iya. Dan sebelum alif itu harus dia itu huruf apa? Yang berharokat fathah. Itu alif. Nah, Ustaz. Ini alif ya, ini alif ya. Selalunya dia itu ini alif seperti ini ya. Alif selalu sukun, sebelumnya berharokat fathah. Ya. Ya, ini adalah alif. Ya. Qala. Ya, Ma. oh, ini alif. Ini alif bukan? Ha. Ini alif bukan? Itu hamzah. Hamzah sama alif. Hamzah. Alif Itu juga hamzah. ya, karena alif juga ya. Ini Oh, fathah itu. Fathah mulai tempat. ada alifnya. Hamzah setelahnya alif. Hamzah setelahnya apa? Alif. Ya, jadi alif itu adalah huruf mad ya. Dan selalu sukun. Dan sebelumnya pasti apa? Fathah. Tidak akan dijumpai alif di dalam Al-Qur'an sebelumnya dhammah atau kasroh atau sukun. Itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi mesti harus sebelumnya apa? Fathah. Kemudian yang kedua daripada huruf mad adalah al-wawu as-sakinatu al-madmumu ma qablaha. Ya. Yang kedua adalah huruf wawu sukun. Di mana huruf sebelumnya itu dhammah, ya. Wawu sukun sebelumnya dhammah. Ini syaratnya ya, syarat huruf mad. Karena nanti kalau ada wawu sukun sebelumnya fathah itu bukan huruf mad, tapi itu huruf lin namanya. Huruf lin. Ada pembahasan khusus ya. Barangkali nanti setelah pembahasan huruf mad selesai, itu akan dibahas tentang huruf lin. Dan yang ketiga adalah al-ya'u as-sakinah. Al-ya'u as-sakinah itu al-maksuru ma qablaha. Yang ketiga adalah huruf ya sukun, di mana huruf sebelumnya, sebelum huruf ya sukun tadi itu dalam keadaan kasroh ya. Hurufnya kasroh. Wa hiya majmu'atun ma'a syurutiha fi lafdhin nuhiha. Dan semua huruf-huruf mad tadi itu yang 3 ini terkumpul dalam kata sesuai dengan syaratnya nuhiha. Ya, ini diambil dari dalam Al-Qur'an ya. Di surat Hud. Ya, nuhiha ini mengumpulkan semua huruf
huruf mad ya. Jadi kata-kata ini mengumpulkan semua huruf mad. Dihafalkan ya. Ini rumus daripada huruf mad ya. Ini pada lafaz nuhiha. Wawu sukun sebelumnya apa? Dhamma. Ya sukun sebelumnya kasroh Kata. dan Kasroh. alif ya. Alif Apa? kalau alif jelas sukun ya, sebelumnya fathah. Ya, gampang ya insya Allah ya. Jadi huruf mad cuma 3 ini aja. Ini yang dibaca panjang. Karena itu kalau kita menjumpai ada huruf tidak ada setelahnya huruf mad, maka jangan dipanjangin. Ya, ingat kaidahnya itu. Yang dibaca panjang hanya 3 huruf ini aja. Selain itu tidak boleh. Selain huruf mad ini, yang 3 ini tidak boleh dibaca panjang. Hati-hati. Baik. Selanjutnya kita akan pelajari tentang anwa'ul mad atau jenis daripada huruf-huruf mad. Apa macam daripada huruf mad ini? Bacaan panjang itu ada berapa macam maksudnya ya? Pembagian huruf mad, pembagian mad. Pembagian bacaan panjang. Lil maddi tis'atu anwa'in. Mad itu dibagi menjadi ada 9 macam. Ada yang membagi bahkan lebih dari itu ya. Di dalam buku tajwid yang pernah kita baca itu ada lebih daripada 9. Bahkan ada yang mengumpulkan ada 19 macam huruf mad, bacaan mad. Jenisnya ada 19 macam mad ya. Namun dalam artikel ini disebutkan cuma 9 ya. Mungkin barangkali ini diambil yang pokoknya saja ya, secara garis besar. 9. Wahya tanqasimu ila qismain. Dari 9 tadi itu dikelompokkan lagi ya, dikerucutkan, dikecilkan lagi ya, dibagi menjadi 2 macam. Dibagi 2 saja. Apa saja? Yaitu dibagi menjadi 2. Pertama adalah mad asli ya. Dan yang kedua mad far'i. Ya, mad asli sama mad far'i. Ya, ini pembagiannya ya. Cuma apa? Asli sama far'i. Kita akan mulai daripada mad asli dulu ya. Mad asli. Jadi dari tadi yang saya sebutkan tadi ada berapa macam? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 19. Itu pada dasarnya dibagi lagi menjadi 2 macam saja. Ya. Berdasarkan penyebabnya. Ya. Penyebab mad itu dibaca panjang. Ya. Dibagi menjadi 2 macam. Pertama adalah mad asli. Ya. Dia dibaca panjang karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia dibaca panjang. Memang asalnya seperti itu. Ya. Asal daripada lafaz tersebut memang dibaca panjang. Kalau ditanya kenapa dibaca panjang pada kata qalu, kenapa qalunya dibaca panjang? Kenapa ada qalu itu aja? Ya. Maka jawabannya memang demikianlah. Asli daripada kata itu memang dibaca panjang. Jamal. Ya. Kenapa kok mimnya dibaca panjang ditambahin alif? Kenapa tidak Jamal saja? Ya. Karena memang asal kalimatnya seperti itu, Jamal ada alifnya. Kalau dibuang alifnya nanti bisa berubah artinya. Jamal. Ya. Mator dengan mator. Ini yang sering kita dengar ya. Mator dengan mator ada perbedaan. Ini namanya mad asli ya. Jadi mad yang dikatakan di sini al asli huwa alladzi la taqumu datul harfi illa bihi. Wa la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin wa la yamuddu illa bimiqdari harakatain wa huwa yasmulu arba'at mudud.
Al-maddu tabi'i, al-maddul badal, maddul iwad, maddu as-silatus sughra. Maddu silatis sughra. Jadi mad asli itu adalah mad di mana mad ini dibaca panjang karena memang asalnya seperti itu ya. Dan kalau huruf mad itu dihilangkan daripada lafaz tersebut, maka tidak artinya sudah berubah ya. Artinya berubah. Kalimat tadi seperti misalnya Jamal ya. Ini contoh mad asli ya. Jamalun. Ya. Ini adalah huruf mad ini. Apa? Alif. Jamalun. Ya. Jadi huruf mad asli ini yang menyusun lafaz ini, menyusun lafaz Jamal. Kalau huruf alifnya dihilangkan, apa yang terjadi? Coba kita tulis saja. Ya, alifnya kita hilangkan. Ya, jadinya apa? Jamal, gajah yang pendek. Maka sudah berubah artinya juga. Kalau Jamal artinya adalah keindahan, ketampanan, kecantikan, ya. Tapi kalau Jamal artinya apa? Camel. Camel, unta, ya. Unta. Makanya kalau ada orang namanya Jamal, kita jangan panggil Pak Jamal, nanti Pak Unta namanya ya. Ya. Pak Jamal, panjangnya sedikit lah ya. Panjangnya sedikit. Pak Jamal. Jangan Pak Jamal. Ya, nanti jadi Pak Unta. Ya mungkin bisa saja namanya mungkin Jamal, tapi orang salah nyebut ya. Kan ada orang namanya Jamal ya, Jamal. Tapi kalau di Indonesia mungkin sepertinya jarang ya orang menggunakan nama Jamal. Ada? Ada juga ya, karena kalau ada maka harus hati-hati ketika memanggil nama tersebut ya. Kita panggil dengan nama yang terbaik. Jamal. Nama yang disukai ya, Jamal. Pak, tambahin aja sedikit. Pak Jamal. Mau kemana Pak Jamal? Apa kabar Pak Jamal? Ya. Panjangin sedikit. Jangan apa kabar Pak Jamal? Mau kemana Pak Jamal? Ya, jangan. Pak Jamal. Panjangin sedikit. Nggak apa-apa, Tad. Enggak apa-apa. Orang juga nggak ngerti. Orangnya udah tahu. Ya kalau tahu mungkin marah ya. Kalau tahu bisa aja marah mungkin. Ya. Kalau tahu marah bisa jadi masa dia dinamain unta gitu ya. Ya. Iya. Ya baik. Nah itu intinya gitu ya. Jadi mad asli itu adalah mad yang memang itu asal daripada apa? Katanya seperti dibaca panjang. Kalau ditanya kenapa dibaca panjang, ya memang tidak ada sebabnya. Asalnya memang seperti itu ya. Dan dia dibaca panjang bukan karena sebab apapun, baik karena adanya hamzah atau karena adanya sukun setelah huruf mad. Ya. Dan huruf mad asli itu selalu dibaca 2 harokat, ya, tidak lebih, tidak kurang. Harga mati, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Huruf mad asli ini harus dibaca 2 harokat, ya, 2 harokat, 1 alif lah. Tidak boleh lebih daripada itu, juga tidak boleh kurang. Sehingga dinamakan asli ya. Atau tobi'i. Asli itu artinya kan normal ya. Tobi'i artinya apa? Alami. Asalnya memang seperti itu. Ini pengertian mad asli. Macam daripada mad asli ya. Ini bisa dibagi menjadi 4 ini. Pertama adalah mad tobi'i. Mad tobi'i contohnya seperti tadi ini. Ya. Saya kulun, misalnya saya kulun. Kalau ini bisa aja mad, ada orang mengatakan mad iwad, Ustadz, kalau diwakafkan ya. Mungkin. Misalnya kita ambil yang
benar-benar dia itu kalimatnya ada di tengah aja supaya tidak dikatakan mad arid disukun ya. Misalnya seperti kata sayaqulun. Sayaqulun. Mohon maaf ya tulisannya mungkin agak susah dibaca. Bisa dibaca tidak? Bisa. Sayaqulun. Bisa baca enggak? Bisa Ustaz. Bisa. Tulisannya kurang jelas mungkin ya. Insyaallah. Kalau ini agak repot agak tulis kalau Indonesia ada Sayaqulun. kursor aja. Nah, gini ya, lebih jelas insya Allah. Perhatikan ya, ini kalimat yang saya kursor nih. Ini adalah huruf mad asli ya. Ini tidak boleh kita memanjangkan lafadz ku ini melebihi 2 harokat. Tidak boleh kita baca saya kulun. Tidak boleh. Ya. Juga tidak boleh kita pendekin melebihi kurang daripada 2 harokat. Saya kulun juga salah. Ya. Yang tepat adalah kita berikan haknya saya kulun. Adapun yang terakhir ini bisa aja kita panjangkan melebihi 2 harokat. Ya. Saya kulun. Kalau mau berhenti di situ. Atau boleh saya kulun. Atau boleh juga saya kulun. 6 harokat. Ya. Tapi yang di sini, yang di tengah ini adalah mad asli. Tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang berikutnya adalah mad badal. Mad badal itu sama dikatakan mad asli untuk riwayat Hafs ya, untuk riwayat Hafs itu dan juga riwayat yang lain itu dibaca 2 harokat. Adapun kalau Imam Warsh, ini salah satu daripada murid daripada Imam Nafi ya, bacaan Imam Warsh, itu dia membaca mad badal bisa lebih daripada 2 ya. Boleh dibaca 4 dan boleh bahkan dibaca 6. Karena itu kalau ada di antara ikhwan yang mendengar ada bacaan yang memanjangkan mad badal itu seperti misalnya amanu ya. Amanu imanan. Ya. Amanu. Jadi ada huruf hamzah mendahului huruf mad ya. Umumnya kalau umumnya kan dia huruf mad itu dia kebanyakan kan didahului dengan huruf fathah sebelumnya ya. Qala ya. Atau misalnya tila ya. Atau di sini ya. Secara umum huruf mad itu dia didahului oleh huruf yang berharokat ya. Alif didahului fathah, ya sukun didahului oleh huruf yang kasroh dan wawu sukun didahului sebelumnya oleh huruf yang dhammah. Namun ini ada keunikan lain yaitu yang mendahulinya itu bukan huruf lain tapi huruf hamzah. Huruf hamzah. Tumat. Nah, huruf hamzah itu punya keunikan ya. Huruf hamzah itu punya keunikan tersendiri, membedakan dengan huruf-huruf yang lain. Jadi orang Arab itu menaruh perhatian khusus pada huruf hamzah. Huruf hamzah seperti ini. Huruf hamzah itu kadang tidak punya bentuk tetap ya. Kadang kita jumpai dia terpisah ya. Kadang kita jumpai dia ada di atas alif seperti ini. Kadang kita jumpai di bawah alif. Kadang kita jumpai juga di wawu ya. Bahkan kita jumpai juga kadang di ya ya. Seperti itu ya. Dan huruf hamzah ini karena letaknya jauh dari lisan, yaitu ada di mana? Masih ingat makhraj huruf hamzah? Di bawah pangkal.
Nah, apa tuh? Di bawah mana? Pangkal bener, pangkal apa? Pangkal leher. Apa Pangkal tenggorokan. Pangkal Tenggorok. tenggorokan. Ah, Pangkal tenggorokan ya. Ya benar, tenggorokan ada di leher. Pangkal tenggorokan. Bagian paling bawah sendiri ya. Dan itu sifat huruf hamzah juga dia di samping itu jahar dan syiddah, ini menyebabkan dia tergolong huruf yang sulit untuk diucapkan ya. Apalagi jika ada dua huruf hamzah yang bertemu ya. Ada dua huruf hamzah yang bertemu seperti misalnya a'angdartahum misalnya. A'innaka misalnya. A'innaka. innaka. A'innaka. Ini kan ada dua huruf hamzah nih. Mana? A'innaka ya. A'ungzila misalnya dan sebagainya. Ini akan semakin bertambah susah ya bagi sebagian kabilah Arab, tapi tidak semuanya ya. Jadi ketika ada dua huruf hamzah, di antara mereka ada yang mengganti huruf hamzah yang kedua ini dimudahkan. Bacanya dimudahkan. Jadi dibaca antara fathah dengan kasroh, antara fathah dengan huruf ya. Dibacanya ainnaka. Ainnaka itu namanya tashil. Aunzila dia dibaca antara ya, misalnya aunzila. Aunzila. Jadi huruf hamzah yang keduanya itu dia dimudahkan bacaannya. Tidak dibaca aung, tapi dibacanya aung. Juga tidak dibaca awung. Jadi dibaca antara apa ini hamzah u dengan wawu. Wu. Jadi bacanya aunzila. Aunzila. Itu namanya tasghil. Bukan Kenapa hapus ditasghil? Ya karena ada huruf hamzah termasuk huruf yang susah. Ini memudahkan bacaan saja. Tapi untuk bacaan kita, Imam Hafaz tidak boleh membaca tashil. Ya, dalam kata-kata ini tidak boleh dibaca tashil, harus diingat. Kita bacanya seperti biasa. Aunzila, ainnaka, a'angdartahu. Ya. Harus dijelaskan. A'aslamtum, a'aslamtum. Tidak boleh dibaca a'aslamtum. A'aslamtum. A'angdartahum. Ya. Itu karena hamzah termasuk huruf yang susah ya menurut sebagian daripada kabilah Arab ketika mengucapkan demikian. Maka ketika ada huruf mad datang setelahnya hamzah itu dipanjangin. Ya, dipanjangin. Itu nanti akan dibahas itu kenapa ada mad far'i gitu ya. Itu karena adanya huruf hamzah itu. Huruf hamzah. Jadi sebab dipanjangkannya huruf mad itu pertama karena adanya huruf hamzah setelah huruf mad, dan yang kedua karena adanya sukun, huruf yang sukun setelah huruf mad. Ini yang menyebabkan huruf ini yang seharusnya cuma dibaca 2 rakaat bisa dibaca lebih untuk mempersiapkan diri ya. Ya idza jaa ya. Baik, kalau mad badal, kembali ke mad badal, itu mad huruf mad tapi yang huruf sebelumnya adalah hamzah dibalik. Kalau tadi kan huruf hamzah, huruf mad sebelumnya adalah huruf yang berharokat ya. Tapi yang mad badal itu adalah huruf sebelum wawu itu adalah huruf hamzah. Itu mad badal. Contoh ya seperti amanu ya.
Ini ada alif, setelahnya apa? Ada huruf hamzah. Aslinya huruf amanu itu aslinya bukan seperti ini. Tapi aslinya seperti ini ya. Dia ada dua hamzah di situ. Ya. Coba dibaca. Ini. Ada yang baca? Yang ini. Ini yang ini. Akmanu. Ya. Aslinya adalah akmanu. Terus yang ada lagi contoh lain ya. Adama. Ya. Adama. Kan ada di dalam Al-Quran juga ya. Nabi Adam. Nabi kita ya. Aslinya itu seperti ini aslinya nih. Ini aslinya gitu ya. Ada dua huruf hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Ini kan kedua sukun. Hamzah satu lagi sukun Ya. 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 Nanti saya arahkan kenapa kok dinamakan badal ya. Jadi ada dua huruf hamzah yang bertemu ya. Di mana hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun. Maka untuk memudahkannya, ini agak susah ya. Akmanu sama akdama. Untuk memudahkan bacaan ini yang apa? Huruf hamzah itu diganti dengan huruf mad, yaitu alif. Ini diganti dengan huruf mad, yaitu alif. Sehingga lafadznya menjadi seperti ini ya. Akmanu jadinya amanu. Akdama menjadi apa? Ya. Jadinya apa? Alim. Adama. Ada. Bukan akdama lagi, tapi adama. Nah, istilah mengganti, pengganti itu namanya dalam bahasa Arab adalah badal. Ya, badal. Sebagai badal. Badil atau badal pengganti. Madnya namanya dikatakan di sini kan dengan mad ya. Dikatakan mad badal karena alif ini menggantikan hamzah. Ini asalnya adalah hamzah itu sukun. Sampai sini bisa dipahami insyaallah ya. Kenapa dinamakan mad badal? Ya. Kenapa dinamakan mad badal? Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Ya. Ini perlu ya diperhatikan juga nanti dalam bacaan Al-Qur'an juga. Kalau ada lafaz, sebentar ya. La ilaha illallah. Utul kitabnya sama. Kenapa? Utul kitabnya sama Ya ya. itu juga sama juga ya. Sama juga seperti itu ya. Seperti ini, saya ingin terangkan sebentar. Surat Al-Ahqaf. Halaman berapa Al-Ahqaf? Surat. Halaman berapa Al-Ahqaf? Surat Al-Ahqaf itu surat ke-46. Ya. Bentar ya, ini dekat ini Al-Ahqaf. Halaman 506. 506. Nah, Iya. Oh, ini Muhammad yang awal-awal ya, kita awal-awal. Ya, ini ketemu di sini. Ya, ini ya. Perhatikan kepada lafaz yang saya lingkari ya. Lihat jelas ya, insyaallah. Yang saya lingkari ini. Ya. Ini bacanya gimana tuh, Pak? Oh, Enggak ada belum? screen. enggak ada screen Ustaz. Sebenarnya nggak nampak Ustaz. Nggak nampak. Sultan, siang Sultan. Ya, kelihatan ya sekarang? Baru kelihatan. Afwan ya tadi lupa ada ini di screen. Ini ya.
pada lafadz yang saya ingkari ini, itu bacanya gimana? Kalau kita mulai dari sini. Itu nih. Ya, Itu nih. itu nih. Kenapa kok itu nih? Bukan itu nih. Kenapa bukan Ada aku? banyak orang yang membaca dengan itu nih, banyak yang keliru di dalam hal ini. Kenapa Itu nih bukan ya u biasa. tuh nih? Kenapa? Bukan u tuh nih. Bukan Itu nih. itu nih, kenapa? Kenapa kok dibacanya bukan itu nih ya? Atau bukan itu nih, tapi atau itu nih tidak demikian, tapi dibacanya itu nih. Karena badal tadi. Ya, benar badal ya. Karena ini ada dua hamzah kan ya. Ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hamzah wasol, karena dia dibaca dari permulaan, maka dia harus ditampilkan hamzah wasol tadi, harus dibaca. Kalau dia disambung dengan kata sebelumnya, bacanya gimana? Fis samawati tuni ya. Itu nih. Fis samawati tuni. Hamzahnya tidak dibaca, cuma hamzah yang kedua saja. Ini jadi ada dua hamzah ini. Ya. Ada dua hamzah. Kalau disambung nggak terlalu sulit, tapi kalau dipisah Itu ya, Itu. jadi persoalan gitu. Ketika dipisah itu. Itu nih. Ketika dipisah itu bagaimana? Ketika dipisah itu menjadi mad badal. Itu nih. Itu nih, bukan itu nih ya, ingat, bukan itu nih, tapi itu nih. Dan kaidah ini berlaku pada yang lain juga. Ya. Misalnya di surat Fussilat. Surat Fussilat. Halaman berapa Fussilat? 490 ya coba ya. Asyura ya. Nah, sebelumnya ini Fussilat juga sama ya. Ya. Nih. Ya, perhatikan kata yang saya lingkari itu ya. Kalau kita sambung ya, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karuha ya. Iya. Gampang. Kalau disambung gampang ya. Tapi bagaimana kita membaca kalau kita mulai, kalau disuruh sama syekhnya, coba mulai dari kata ini. Ini tidak usah dibaca. Itu ya. Gimana bacanya? Itu ya. Coba saya kasih dua opsi ya. Utia. Dibaca utia, atau Utia. dibaca itia, atau dibaca itia. Saya ulangi lagi. Ada berapa bacaan mana yang tepat? Yang A, utia, ya. Yang B, itia, dan yang C, itia. Mana yang benar? C. Itu ya. Alasannya kenapa? Kenapa dibaca itia? Kan di sini ada sukunnya. Mad badal. Apa? Mad badal, Ustaz. Mad badal. Iya, mad badal ahsan ya. Jadi jawabannya benar itu adalah yang C tadi. Ya, dibacanya itia. Ini mad badal, ada dua hamzah di situ bertemu. Ada dua hamzah yang bertemu. Hamzah yang pertama dibacanya kan kasroh ya. Ya. Dibacanya kasroh. Itu ada kaidahnya nanti ya. Kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca dhammah? Dilihat huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga itu dhammah, maka huruf depannya harus dibaca dhammah ya.
Nah, Kalau Ustaz. huruf yang ketiganya bukan dhammah, maka huruf yang pertamanya dibaca kasroh. Ini huruf yang ketiganya apa ini? Pada kata itia. Kasrah. Kasroh. Ini yang pertama ya. Huruf yang keduanya hamzah. Huruf yang ketiganya ta. Tanya kasroh. Ya, makanya harus dibaca kasroh. Tidak boleh dibaca utia ya. Tapi mesti harus dibaca i. Cuma permasalahannya apakah itia ataukah itia? Itu kan? Tinggal gitu aja. Kalau kita mulai di sini dari awal dalam lafaz ini, maka hamzah yang kedua dihilangkan, diganti dengan huruf ya sukun. Jadi dibacanya itia. Ya demikian di dalam lafaz Al-Qur'an kalau jumpai seperti itu juga sama ya, berlakunya mad badal. Walal akhiratu juga itu termasuk mad badal. Imana itu mad badal juga ya. Utul kitab juga mad badal. Contohnya banyak di dalam Al-Qur'an. Contoh mad badal itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah mad al-iwad ya. Mad al-iwad itu dia sama dengan mirip juga dengan badal ya. Jadi asalnya adalah tanwin, huruf tanwin, fathatain ya, atau huruf yang dalam keadaan nasab. Ketika dia diwakafkan, maka huruf tanwin itu diganti dengan alif. Itu mad iwad artinya. Iwad juga sebenarnya artinya badal juga. Ya. Alif yang menggantikan tanwin gitu maksudnya. Ya, alif yang menggantikan tanwin. Kalau badal tadi itu kan alif yang menggantikan hamzah sukun. Kalau iwad itu alif ya, huruf alif yang menggantikan tanwin ya. Ini banyak juga di dalam Al-Qur'an ya. Kita jumpai mad iwad sama mad badal ya. Contohnya seperti misalnya ini. Wal usri usron. Qadir. Nggak ada screenshot ini. Apa lagi, Ustaz? Ayo. Ya, coba ya kita cari mana mad iwad. Surat Waqiah banyak. Kenapa? Surat Surat apa? Al-Waqiah. Al-Waqiah itu banyak. Oke. Halaman berapa Al-Waqiah? 530. An-Najm. Ini surat apa nih? Ar-Rahman. Sebentar lagi surat Al-Waqiah. Kita lihat apakah benar surat Al-Waqiah. Mana surat Al-Waqiah? Ini kan ya. Mana mad badal? Ar-Rahman ini. Oh, ini Ar-Rahman. Itu lagi. Ini Al-Waqiah. Ya. Ketemu ya? Ya. Ini mad iwad. Ya. Ayat kelima juga. Ya, ini mulai dari ayat awalnya dulu ya. Ini kalau baca gimana? Coba ada yang perhatikan. Bismillah. Jadi disambung, coba disambung. Pertama disambung dari ayat keempat sampai kelima dulu. 4 sama 5 disambung. Yuk. Ida rujatil rajau wasatil jibalu basa. Disambung. Gimana baca disambung? Idza rujatil ardu rajau wa busatil jibalu basa. Basa. Ya. Yes, Ya, bagus. Jadi kalau disambung seperti itu, rajau ya. Idza rujjatil ardu rajau wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatha.
Ini kalau disambung lagi napasnya kuat. Ya. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbathan wa kuntum azwajan thalatha. Ya, rajja kalau berhenti. Ini kalau berhenti di sini diwakafkan dia dibacanya bukan rojan ya, tapi roja. Tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Ya. Demikian juga wabusatil jibalu bassa. Ya. Basan kalau disambung. Yes, kalau disambung dengan ayat berikutnya. Tapi ketika berhenti di wakaf, tanwinnya hilang. Diganti dengan alif. Nah inilah yang namanya mad iwad. Ya. Mad iwad. Namanya mad iwad. Mad iwad. Yang harus hati-hati juga ya. Jadi 2 rakaat juga. 2 rakaat saja, tidak boleh lebihnya. Tidak boleh dibaca idza rujjatil ardu rajja. Tidak boleh. Cukup 2 rakaat. Rajja wa bussatil jibalu bassa. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Tidak boleh dibaca wa bussatil jibalu bassa. Salah ya. Harus 2 harokat karena ini termasuk mad asli. Termasuk mad asli. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menghadapi ada hamzah yang fathatain ya. Hamzahnya berharokat fathatain. Ini terkadang tidak ditulis alifnya. Maka ketika kita harus berhenti pun juga harus dibaca dengan mad iwad ya. Contohnya lebih jelas lagi bisa dilihat ya di surat Al-Baqarah ya. Ya, di surat Al-Baqarah di awal-awal ayat ya. Sebentar. Ya. Ini seperti ini ya. Bagaimana kalau berhenti di sini pada lafaz ini? Bacanya bina atau bina mana yang benar? Kurang panjang sih. Coba ulang lagi. Bina Ya, seperti itu. Yang ini? Ya dipanjangin. Itu namanya mad iwad. Kalau ini gimana baca kalau diwakafkan di situ? Bersama. Kenapa Anda dipanjangin? Kenapa Anda bersama Nggak tanwin dia. Hamzahnya nggak fathah. Karena nggak tanwin. Hamzahnya nggak tanwin. Ya, karena tidak ada tanwin. Mad iwad itu kaitannya dengan tanwin ya, jadi harus hati-hati ya. Demikian juga tanwinnya juga tidak sembarangan. Dia tanwinnya harus apa? Fathatain. Kalau ada kita jumpai ada tanwin tapi dia kasrotain atau domatain, maka tidak boleh dibaca dengan mad iwad ya. Tapi harus dibaca dengan sukun, mensukunkan hamzah. Yauma idin itu. Seperti ini. Ya. Seperti ini nih, minas sama. Ini tidak boleh dibaca minas sama i, tidak boleh. Minas sama andaikan ini tanwin, kasroten misalnya ya. sama Minas sama itu aja. Karena ini mad iwad itu hanya untuk yang harokatnya itu kita mau muwakofkan. Kita mau muwakofkan di situ ya. Maka tanwinnya diganti dengan apa? Huruf alif. Yang yaumi idin itu surat apa tadi? Apa? Yang yaumi idin itu yang kasratain. Oh, kasroten ya.
Ya, Yaumidin surat apa? bibani. Ya, surat apa tuh lupa. Surat Yaumil. ini surat Al-Ma'arij ya. Kita lihat coba aja surat Al-Ma'arij ya. Yaumil. Surat Al-Ma'arij, surat juz 29 ya. 29. Ya. Hujan, Hujan ya, Masya Allah. Ini hujan Allahumma shalli di ala nafi'an. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Mana di Masalahnya lagi di Musaid di rumah kan? di rumah ya. Yang lebih deras lagi di Al-Qur'an apa gimana? Gerimis, Ini Pak. Al-Baqarah. Kenapa? Ini ya. Eh, Yauma ijim. bukan ini surat apa ya? Lupa. Ini Yang- kan Yaumid. Ya, yang yaumi. Tanwin. Ya, Yaumidin ini. sama. Ini dimaksud Ini mah hmm, Ini bukan yang ke ini. ini guna. ya. kalau berhenti di sini. Ini kan tanwin. Ya, yaumid. Ya, Tapi itu ya dal, bukan hamzah. ya dibacanya kalau berhenti di situ tuh. Yaumid. Yaumid. Kalau berhenti di situ bacanya yaumid. Yaumid. Ya, yaumid. Yaumi. Yaumid ya, yaumid. Ya. Yaumi. Itu bukan mad tidak ada kaitannya dengan mad iwad. Ya. Ya, baik. Jadi yang kemudian yang berikutnya yang keempat adalah mad silatul sugro. Mad silatul sugro. Mad silatul sugro itu adalah termasuk juga mad asli ya. Dan ini ada kaitannya dengan silah. Tahu silah ya? Silah itu huruf domir. Silah itu huruf domir. Huruf domir. Domir itu adalah kata ganti. Ya, kata pengganti dalam bahasa Arab itu artinya adalah domir. Tapi yang dimaksud di sini adalah kata ganti untuk laki-laki. Ya, untuk kata yang laki-laki. Hu, hi. Gitu ya. Hu atau hi. Itu ada contohnya yang di dalam surat At-Tariq ya. Kalau di surat Al-Qiyamah itu wujuhu yauma ijin nadiro. Itu gimana itu kalau Di surat apa? Itu judulnya. surat Al-Qiyamah? Surat Al-Qiyamah. Iya, ayat yang ke 22. Tanwin ketemu nun mati. Sebentar ya. Tanwin ketemu nun. Itu minggu. Surat Al-Qiyamah. Wujuhu yauma ijin nadiro. Ini kalau diberhentiin Halaman berapa tuh? itu surat Al-Qiyamah, Ustaz. Al-Qiyamah. Nah, Halaman berapa? 578. 578. Lima tujuh delapan ya. Nah, Ustaz. San. Baik. Yang mana yang dimaksud? Ayat 22. Ayat 22. Iya. Ini yang dimaksud. Belum ada Ustaz screen-nya. Afwan ya. Ini yang dimaksud. Sahih. Ya. Ya, pertanyaan gimana tadi?
Yaitu Gimana? itu kalau Ya, ini idgham. Ini idgham bukan apa? Bukan huruf iwad, bukan. bukan Ustaz. Ah, oke. Tapi itu dia bacaan idgham. Ah, Demikian juga yang di sini juga idgham. Tapi yang dimaksud dengan tadi mad silah itu dia adalah domir atau kata ganti orang ketiga ya. Contohnya yang innahu gitu ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq surat yang ke 86 ya. Halaman 91. Ya ini. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu Ini ala raj'ihi. mana ya. Ya. Ini namanya matsilah ini. Matsilah sugro. Matsilah sugro. Raj'ihi ini juga matsilah sugro. Fama lahu ini matsilah juga. Silah itu domir. Innahu laqaulu ini juga matsilah. Ya. Ya. Itu aja ya, cuma yang ada di dalam surat ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ini namanya mad silah sugro. Dinamakan sugro karena dia dibaca 2 rakaat saja. Dan setelah huruf domir itu bukan huruf hamzah gitu ya. Bukan huruf hamzah, makanya dia tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dipanjangkan, cuma dibaca 2 rakaat saja. Ya. Ini namanya mad silah sugro. Nanti akan kita jumpai bahwa setelah huruf domir ini ada yang setelahnya hamzah. Maka ini namanya mad silah kubro. Itu bukan mad asli lagi, tapi mad far'i. Ya. Aliman hakimah. Mad iwad. Ya. Waqidu kaidah itu juga mad iwad ini ya. Ini mad iwad ini namanya nih. Kaidah. Ya. Ini mad iwad namanya. Nah, ini bacanya gimana kalau terakhir? Baca. Kalau mau berhenti di sini, kata ini. Ini bisa Ya, seperti itu. Apa nama bacaannya? Mat awat, mat apa namanya? Mat iwan. Mat iwan. Mat iwan. Ya, ahsan. Mat iwan. Baik, itu mengenai mat ya, mat asli. Alhamdulillah udah kita bahas ya tentang mat asli. Jadi intinya mat asli itu adalah mat yang dia dibaca panjang bukan karena ada sebab ya. Namanya penyebab mat itu cuma 2 aja ya. Penyebab mat ada 2. Yaitu adanya hamzah atau adanya sukun setelah huruf mat ya. Ini menyebabkan huruf mat yang tadinya dibaca 2 harokat jadi dibaca lebih dari 2 harokat. Itu karena ada 2 penyebab tadi itu, hamzah atau sukun. Adanya hamzah atau huruf hamzah atau apa? Sukun. Sukun seperti ini sukun ya. Ini 2 hal ini adalah yang menjadi penyebab kenapa mat asli itu ya dia melebihi ukurannya dari 2 harokat. Ya. Insya Allah akan kita pelajari ya mat far'i ini pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan pada mat asli saja dulu ya. Insyaallah. Ya, barangkali sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang belum paham atau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Ustadz,
Ya, silakan. Silakan Ustaz. Ya, Ustadz, Fatul. yang di surat Al-Ahqaf tadi kan ada itu nih. Itu kan huruf Hmm. ketiganya doma, Ustadz. Kenapa bisa jadi baca ini kasroh dari i, jadi hamzanya jadi i? Pada surat apa tadi? Al-Ahqaf tadi yang itu nih Al-Ahqaf. tadi. Huruf ta yang ketiganya itu. Kasroh. Huruf ketiganya kan Doma. doma. Huruf ta. Doma. Keluar di luar dari kaidah. Halaman berapa tuh? Huruf ketiganya kan tak kasroh itu. Al-Ahqaf tadi. Al-Ahqaf. Halaman berapa? 501 5? 501 coba. 501 apa 503? Oh, ini Al-Ahqaf ya. 501. 502 ya. Ini ya. Ayat 4. 502. Ya. Ini ya. Iya, Jadi pertanyaannya kenapa di kasroh itu nih. Kenapa di Kan kalau kasroh? Jadi kaidahnya huruf ketiga doma dibacanya doma juga. Utuni. iya, iya. Oh, itu maksudnya pertanyaan. Jadi perhatikan itu ada pengecualian ya. Jadi kaidah secara umum kalau ada kita membaca hamzah wasol, ini kan kaitannya dengan hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu hamzah yang ini yang ada di depan ini. Ini yang saya lingkarin ini adalah hamzah wasol. Kalau kita perhatikan bilang. Nah, ini kan kepala shot ini ya. Ini kalau kita perhatikan gini, kepala shot ini ya. Ini menunjukkan hamzah ini hamzah wasol. Berbeda dengan ini. Ini namanya hamzah pokok. Ini kita belum sampai sih ilmunya sampai sini ya, belum kita pelajari. Tapi udah pernah kita pelajari sebelumnya itu ya di dalam buku Syekh Aiman mengenai hamzah wasol dan hamzah pokok. Baik, mengenai hamzah wasol ini yang sekarang kita bahas adalah yang hamzah yang di bawah ini. Ini kita lewati aja. Hamzah wasol itu kalau dia ada pada kata fiil ya. Fiil itu adalah kata kerja. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab sebenarnya juga nih. Jadi di samping kita belajar tadi juga perlu juga lah belajar sedikit dasar-dasar bahasa Arab. Jadi kata dalam bahasa Arab kan ada 3 macam. Isim, fiil sama huruf. Hamzah wasol itu ya huruf. Isim itu kalau kita terjemahkan ya kata benda lah atau noun. Kalau fiil verb. Kata kerja. Kalau huruf bisa boleh kita terjemahkan ya kata keterangan gitu ya. Kata keterangan seperti kan itu kan huruf termasuk ila. Ila itu artinya kepada. An itu dari. Ya. Fi itu di dalam. Itu ada huruf ya. Hamzah wasol itu bisa masuk kepada 3 unsur tadi dalam bahasa itu. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke huruf. Hamzah wasol yang masuk ke mana ke huruf cuma satu yaitu pada al, ada lam. Pada lam. Cuma itu aja. Maka kaidahnya cuma satu yaitu dia dibaca fathah. Ya. Seperti ini. Kata ini apa? Al-ardi ini. Ini kan hamzah wasol datang setelahnya lam sukun ya. Lam sukun itu adalah huruf. Lam ta'rif ini kan ini. Maka semuanya dibaca fathah. Kalau dimulai dari sini bacanya apa? Al-ardi. Ya. Alladzina, kenapa dibaca alladzi? Ya, seperti ini.
alladzina. Ini karena dia hamzah wasal masuk ke dalam huruf. Kemudian kalau hamzah wasal masuk ke dalam isim, itu kaidahnya cuma satu, yaitu dibaca kasroh semuanya. Yang masuk ke isim itu sedikit ya. Contohnya seperti ismun, ibnu, ifnain, imro'atun, ya, imro'atin, imro'atun ibnata, ya, ifnata, Isim. yaitu masuk ke dalam isim. Nah, yang ketiga ya, ini yang agak rumit, yaitu masuk ke dalam fiil. Contohnya seperti ini nih, fiil ini contohnya ya. Kata kerja kan ya. Itu kan artinya kan datangkanlah kepadaku. Ya, itu kan kata kerja masuknya ya. Nah, ini kaidahnya cuma ini aja, dua aja. Perhatikan huruf yang ketiga dari kata ini. Tapi kita lihat itu asalnya, udah maksudnya apa ya? Asalnya. Ini dari kata iti. Ya, dia wawu itu dia bukan wawu asli dia. Dia dibaca dhamma itu bukan apa? Bukan dari sananya, tapi karena dia jamak untuk kata jamak. Kata jamak itu maksudnya kata untuk orang banyak ya, untuk lebih daripada dua. Itu ada wawu ya. Aslinya itu adalah iti ya. Tapi karena ini dipakai untuk orang yang banyak ya, itu diganti dengan wawu. Sama kayak kita mengucapkan kalau dalam bahasa Arab ijlis. Ijlis untuk orang yang pertama, satu orang aja. Kalau yang kita suruh ijlis artinya apa? Duduk ya. Ijlis artinya apa? Duduk. Kalau untuk 2 orang ijlisa. Kalau 3 orang jadinya apa? Ijlisu ya. Seperti itu. Maka ini pun juga sama. Itu. Jadi aslinya itu adalah sebetulnya ini bukan dhammah, tapi itu kasroh. Masya Allah. Jadi dibacanya ituni, bukan utuni. Ya, ini wawunya bukan wawu asli ini ya. Dhammahnya bukan dhammah asli, tapi dhammah karena dia itu apa? Kata ini kata untuk orang jamak ya. Jamak. Ini subhanallah bahasa Arab demikian ya. Bisa membedakan antara perintah untuk 1 orang, untuk 2 orang. Kalau kita kan cuma 1 ya, praktis ya. Duduklah ya. Bisa kita perintahkan untuk 1 orang, untuk 2 orang, bisa juga untuk 3 orang. Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab luar biasa, dibedakan ya. Mana perintah untuk perempuan? Kalau perempuan bukan ijlis lagi, tapi ijlisi. Ya. Perintah untuk 1 orang dengan 2 orang beda. Kalau yang kita perintahkan adalah 1 orang saja, ijlis. Kalau yang kita perintahkan 2 orang, ada 2 orang kita perintahkan untuk duduk, keduanya, bacanya apa perintahnya? Ijlisa. Ya, bukan ijlis lagi, tapi ijlisa. Tapi kalau yang kita perintahkan itu lebih dari 2, banyak, ijlisu. Itu dalam bahasa Arab ya, subhanallah. Luar biasa. Nah, demikian tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit, walaupun terlalu bahasanya agak rumit ya. Jadi intinya di sini, wawu di sini atau dhamma di sini tidak asli ya. Tidak asli. Karena itu perlu ditambahin ya, mungkin kaidahnya perlu ditambahkan. Jadi dilihat huruf yang ketiga. Jika huruf yang ketiganya adalah kasroh atau fathah, maka dibaca kasroh ya, hamzah wasalnya. Kalau ada huruf ketiganya dhammah tanpa disertai wawu gitu aja, mungkin supaya gampangnya gitu ya. Kalau huruf ketiganya dhammah tanpa wawu, ingat, tanpa wawu, ya. Maka ini juga dibaca tanpa wawu, berarti dibaca dhammah. Uskun, misalnya uskun. Harus di i'rab dulu ya. Kenapa? Harus di i'rab dulu berarti.
Sebetulnya enggak perlu sih ya. Praktisnya gitu aja sih. Tanpa wau aja ya tadi ya, tanpa wau. Udah. Ya ini udah pernah kita pelajari kan ketika membahas masalah bukunya Dr. Aiman kan ya. Ingat enggak? Iya, ada. Ya kan ada lah. Ya, coba intinya gini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya pertama perhatikan Huruf ketiga. ketiga dari fiil ya. Dari kata fiil tersebut. Ya. Jika huruf ketiganya Fathah atau kasrah. dhammah tanpa disertai huruf wawu setelahnya, maka subhanallah, astagfirullah, maka hamzah wasol dibaca apa? Dom. Nah, ya. Namun yang ketiga, jika huruf ketiganya bukan dhammah, ya, bukan dhammah ya. Berarti apa nih berarti ini? Fathah, kasrah. Atau kasroh atau dhammah setelahnya wawu ya, atau dhammah setelahnya huruf wawu, maka hamzah wasol di sini dibaca apa? Kasroh ya. Ya, seperti itulah, ini kaidah yang apa harus kita ingat ya. Kita ingat ini insya Allah. Insya Allah akan dibahas lagi kalau ada kesempatan yang Insyaallah, Ustaz. akan datang ya. Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, saya rasa ini aja dulu. Mohon maaf telah melebihi waktu yang dari seharusnya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Hujan.